Palembang ya anak-anak ya, Sumatera Selatan, tanggal 16 November tahun 1976. Beliau beragama Islam, dan kemudian untuk pendidikan formal dari Ibu Nelly Novianti, beliau dulu bersekolah di SMP Negeri 1 Balikpapan tahun 1989 sampai 1992. Kemudian melanjutkan SMA di Negeri 1 Balikpapan tahun 1992 sampai 1995. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Akademi Keperawatan Pemprov Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Kemudian Ibu Nelly Novianti melanjutkan sarjana keperawatan di Stikes Pertamedika Jakarta tahun 2012 sampai 2014. Kemudian beliau mengambil profesi nurse di Sekolah Tinggi Kesehatan Pertamedika Jakarta, dan akhirnya yang terakhir beliau melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Untuk pendidikan kedinasan, beliau berawal di Diklat Prajab tahun 2003, kemudian Dikjur BA atau PNS golongan 2 pada tahun 2010, dan Dikbang Spes IP atau golongan PNS 3 tahun 2012, Dikpim 4 2016, dan Dikpim 3 pada tahun 2019. Pengalaman kerja beliau Ibu Nelly Novianti pada tahun 2004 sampai 2010 yaitu di Paramedis Rumkit Bayangkara. Kemudian di tahun 2010 sampai 2012 sebagai Kasubag Logistik Rumkit Bayangkara. Dan di tahun 2012 sampai 2016 sebagai Kasubag Renmin Rumkit Bayangkara. Dan dari tahun 2016 sampai 2020 sebagai Kasubag Binfung Rumkit Bayangkara. Kemudian bulan April sampai bulan September tahun 2020 sebagai ahli pertama Rumkit Bayangkara Balikpapan, dan bulan September tahun 2020 sampai sekarang sebagai ahli muda Rumkit Bayangkara Balikpapan. Untuk pelatihan, beliau ada pelatihan hemodialisa pada tahun 2007, kemudian hiperkes di tahun 2011, kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2013, kemudian pembinaan konseling psikologi untuk konselor tahun 2014, pelatihan BTCLS di tahun 2017, dan pelatihan TUT tenaga keperawatan tahun 2018, pelatihan clinical instruktur dan tim kesehatan Haji Indonesia pada tahun 2018. Untuk penelitian, beliau analisis penghitungan biaya hemodialisis dengan metode activity based costing di RS Bayangkara 33 Balikpapan tahun 2020, analisis evaluasi kinerja pelayanan hemodialisa melalui pendekatan balance scorecard, kebijakan penentuan tarif pelayanan hemodialisa dengan metode alokasi biaya activity based costing, rapid assessment beban kerja bidang keperawatan di Rumah Sakit Bayangkara TK3 Balikpapan. Tanda kehormatan untuk Ibu Nelly Novianti yaitu Lat Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2016. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya harap anak-anak bisa mengaktifkan semua kameranya ya untuk menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nelly Novianti SK Nurse MARS. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita akan menyampaikan materi tentang pembekalan PKL, yaitu peran asisten tenaga kesehatan dalam Fasyankes. Kalau begitu, saya langsung saja serahkan kepada narasumber kami, Ibu Nelly Novianti. Tempat dan waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kesehatan Airlangga, manajemen, dewan pengajar, panitia, beserta seluruh siswa peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah. Ini kesempatan saya yang kedua diminta untuk menjadi narasumber. Yang pertama kemarin secara direct, secara langsung,
saya bertatap langsung dengan siswa. Hari ini kita terbatas oleh Zoom karena terbatas kondisi ya, Nak ya. Hari ini lebih seperti interaktif. Jadi saya tadi sudah minta izin kepada panitia untuk peserta anak-anakku sekalian di namanya tolong dicantumkan prodi ya, cantumkan prodi. Jadi kalau perawat P underscore siapa, kalau analis A underscore siapa, farmasi A underscore siapa. Kenapa? Karena nanti akan ada tanya jawab dengan saya, interaktif, saya akan bertanya dan anak-anakku akan menjawab. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan di rename, di partisipannya di rename, namanya diganti. Semua diganti, khusus siswa-siswinya saja, panitia tidak usah ya Bapak Ibu. Ayo, deg-degan nggak sih? Deg-degan nggak sih? Sudah? Bentar, saya lihat di partisipan. Di partisipan ini saya masih belum melihat nama. Ayo. Depannya dikasih prodi, jadi kalau perawat P underscore Diva Aprilia, misalnya seperti itu. Kalau yang analis A underscore siapa, farmasi F underscore siapa. Ya Bu, mau ganti nama. Oke, ya minta tolong diganti ya Nak ya. Oke, sambil diganti saya akan mulai. Hari ini, pada webinar ini saya akan mengambil tema tentang peran asisten tenaga kesehatan dalam Fasiankes. Peran asisten tenaga kesehatan dalam Fasiankes dalam rangka pembekalan PKL SMK Kesehatan Airlangga. Nah, pada slide pertama itu ada regulasi. Regulasi itu dasar hukum. Kenapa? Jadi anak-anakku sekalian, itu ada payung hukum yang memungkinkan untuk anak-anak itu praktek di lingkungan kesehatan itu aman. Kalau kita lihat itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang tentang keperawatan. Bu Nelly, boleh di-mute. Hilang suaranya, maaf. Mohon izin Ibu Nelly. Siap. Saya potong dulu. Oke. Untuk anak-anak yang ingin present, ada yang ingin ditanyakan? Untuk anak-anak saya minta nama di partisipannya tolong diganti. Jadi misalnya ini ada namanya Ardina ya. Ardina itu A underscore Ardina. Seperti itu aja. Jadi tidak usah pakai tutup kurung analis. Oke. Semua. Sudah? Ya, sip. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 2, Pak Bayu, slide boleh? Ya, regulasi dulu Bapak. Kita mundur, regulasi. Iya, oke. Saya ulangi lagi bahwa anak-anakku sekalian semua ada payung hukum yang akan melindungi kalian. Ya, ada payung hukum, ada dasar hukum SMK Kesehatan melakukan praktek di Fasiankes. Ya, ada payung hukumnya. Jadi saya ulangi ada 4. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, kemudian ada PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Oke, next. Sini. Bisa mundur lagi, Pak? Mundur, oke. Sebelum saya ke definisi, tadi sempat selintas ya. Saya pengen nanya, boleh ke arah partisipan nggak sih? Saya minta satu perawat. Bentar, saya lihat di partisipan.
Saya minta Dewi Rauda. Ada Dewi Rauda? Ya, Ibu. Oke, ya, oke, baik. Dewi Rauda, saya tanya dulu ya, Nak ya. Menurut Dewi, tenaga kesehatan itu apa sih, Nak? Menurut saya tenaga kesehatan itu sebentar dulu, Bu. Gak apa-apa. Yang menurut Dewi tahu aja. Apa sih tenaga kesehatan itu? Apakah dalamnya gula merah, luarnya kelapa? As? Next, David Perdana Kusuma. David. Siap, Ibu. Oke, sip. Menurut David, tenaga kesehatan itu apa sih, Nak? Tenaga kesehatan itu setiap orang yang mengabdi diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, Bu. Itu menurut saya. Sempat baca ya tadi ya, subhanallah. Oke, cerdas. Next, saya ke farmasi. Naik ke atas, saya ke farmasi. Evinya ada di atas. Yang farmasi sudah pada spot jantung ya. Saya minta Musdalifah. Mana Musdalifah? Musdalifah. Mana suaranya sayang? Halo? Hilang? Ada Musdalifah? Ini nanti dulu. Ih, orang mic-nya kok. Halo, Ibu. Iya. Oke, Musdalifah. Sekarang saya tanya, asisten tenaga kesehatan itu apa sih, Nak? Dan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui bidang kesehatan. Cerdas. Ini baca di mana, Nak? Lagi baca? Iya juga nggak apa-apa ngaku. Oke, next. Sekarang saya ke analis. Analis. Mana analis? Analis ini ada di mana? Ananda Tunggal Sartika. Ananda. Halo. Ya, Bu. Oh, itu. Oke. Ananda. Menurut Ananda, posisi Ananda sekarang nakes atau asisten tenaga kesehatan? Gimana, Bu? Menurut Nanda, sekarang posisi Nanda itu di tenaga kesehatan atau di asisten tenaga kesehatan? Di asisten tenaga kesehatan, Bu. Alasannya? Ayo. Apa? Alasannya apa, Nak? Alasannya karena di bawah jenjang diploma D3. Karena di bawah jenjang diploma 3. Berarti kalau di bawah jenjang diploma 1, boleh? Masih tingkat SMK. Masih tingkat SMK. Iya, Tadi kan Bu. katanya Nanda di bawah jenjang diploma 3. Pertanyaan saya, kalau di bawah jenjang diploma 1 boleh? Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Kok ngeles kayak bajai, Nak? Oke, next. Boleh ke slide berikutnya? Ya, tadi mungkin sempat yang baca ya, sempat screenshot. Monggo, karena tadi kayaknya dari panitia saya dapat info bahwa kalian ada tugas untuk merangkum webinar ini. Ayo, tangannya mau keriting, mau difoto, mau segala macam, monggo whatever. Oke, nakes menurut undang-undang, ini sumber dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Bahwa tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, itu tenaga kesehatan. Kemudian, asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Jadi, keywordnya asisten tenaga kesehatan itu harus di bawah jenjang diploma 3, tidak boleh di bawah jenjang diploma 1, apalagi diploma 2 ya, harus diploma 3. Asisten tenaga kesehatan sumbernya dari Undang-Undang Nomor 36. Oke, next slide. Kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan. Menurut pasal 8, tenaga di bidang kesehatan, saya ulangin, tenaga di bidang kesehatan itu ada 2. Ada 1 tenaga kesehatan, 2 adalah asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan minimal diploma 3, kecuali tenaga medis. Kenapa? Karena tenaga medis itu S1 plus profesi dokter. Ya, jadi dia menyelesaikan S1-nya dulu, sarjana kedokteran, kemudian ditambah profesi dokternya, itu untuk tenaga medis. Sementara kalau untuk tenaga kesehatan minimal diploma 3. Jadi ahli media itu boleh minimal. Untuk asisten tenaga kesehatan itu minimal pendidikannya menengah. Jadi seperti kalian SMK. Dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Nah, supervisi itu apa? Supervisi itu adalah pengawasan. Dan pengawasannya dilakukan secara langsung. Pelaksanaan supervisi ini ditetapkan oleh pimpinan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, saya ulangin. Jadi untuk asisten tenaga kesehatan itu bekerja di bawah supervisi. Jadi kalian tidak bisa bekerja sendiri. Kalian harus di bawah pengawasan oleh tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, monggo ya. Boleh dipotong, langsung bertanya daripada nanti lupa. Oke, next slide. Ini untuk definisi menurut PMK nomor 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Ya. Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3, sama kayak tadi ya, kayak di undang-undang sebelumnya. Kemudian Fasiankes itu kepanjangan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, tadi saya sudah menyinggung masalah supervisi. Supervisi itu adalah pengarahan dan pengendalian kepada asisten tenaga kesehatan yang berada di bawahnya dalam suatu lingkup bidang profesi kesehatan. Jadi, kalau asisten perawat yang jadi supervisi adalah D3 perawat. Kalau asisten analis yang menjadi supervisi adalah analisnya, termasuk juga farmasi. Kalau asisten farmasi berarti yang menjadi supervisinya adalah apoteker. Apabila dalam suatu kondisi Fasiankes tersebut tidak memiliki supervisi yang sama dengan bidang profesinya, maka supervisi tersebut boleh dilakukan oleh dokter. Saya ulangin, jadi perawat, analis, maupun farmasi boleh dilakukan supervisi oleh dokter apabila di lingkup tersebut bidang profesinya tidak ada atau terbatas. Next. Ini jenis asisten tenaga kesehatan. Sumbernya dari PMK nomor 80 pada bab 2, pasal 2. Asisten perawat, tenaga kefarmasian, asisten dental, teknisi laboratorium medik, dan teknisi pelayanan darah. Jadi dalam
Peraturan Menteri Kesehatan, hanya ada 5 jenis asisten tenaga kesehatan yang diakui. Ya, yang diakui ada perawat, tenaga farmasi, dental, teknisi laboratorium medik, dan pelayanan darah. Jadi analis kesehatan masuknya di poin D, asisten teknisi laboratorium medik. Oke, next. Lanjut terkait wahana PKL. Nah, untuk wahana PKL itu sumbernya ada di Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan di SDM untuk peningkatan SDM di Indonesia. Ini ada kesalahan ketik ya. Itu sebenarnya peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Indonesia. Baik. Pada poin nomor 9, kita langsung ke poin B, mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Jadi, anak-anakku sekalian, SMK kesehatan itu boleh praktek di rumah sakit, boleh PKL di rumah sakit, boleh PKL di puskesmas, di Fasyankes boleh. Saat ini SMK Kesehatan Airlangga telah membuat kerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara terkait pelaksanaan PKL. Ya, saya ulangin, terkait pelaksanaan PKL. Kakak-kakakmu yang sebelumnya itu PKL-nya langsung direct ke pasien, jadi langsung touch ke pasien. Dikarenakan kondisi kita yang saat ini pandemi tidak memungkinkan kita untuk praktek langsung, dari sekolah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi sebaiknya PKL ini tetap dilakukan walaupun dengan metode yang berbeda. Ya, dengan metode yang berbeda. Oke, next. Saya ke partisipan lagi. Boleh mundur Bapak yang tadi masih tetap terkait wahana PKL. Saya ke partisipan. Saya ke perawat. Jeng-jeng. Ada yang takikardi nggak ini yang sedang deg-degan? Saya kalau lihat langsung mukanya enak deh, saya main tunjuk. Saya ke perawat. Mana perawat? Febrianti Nur Atia. Febri. Ya, Bu. Oke, sip. Sekarang saya tanya, kenapa Febri pengen masuk SMK Kesehatan? Pengen ngambil jurusan perawat, kenapa? Karena pengen jadi perawat. Cerdas. Yakin? Ya, Bu. Oke, sip, deal. Next, Vivi Maharani. Iya, Bu. Vivi, ya. Boleh tahu alasannya, Nak? Soalnya pengen bantu orang yang lagi membutuhkan. Subhanallah. Idealis sekali jawabannya. Ini kalau saya lagi rekrutmen perawat, kalau ada jawaban seperti ini, saya bingung mau ngasih nilainya. Ini beneran dari hati nurani kah atau ada visi misi tertentu jawaban seperti ini? Oke, kita hargai jawabannya. Next, saya ke farmasi. Alhamdulillah kata perawat, lewat. Farmasi, saya naik ke atas. Edra Sabina. Edra. Iya, Ibu. Iya, sayang. Coba, boleh tahu alasannya kenapa pilih farmasi? Pengen aja. Pengen saja, nggak kepengen yang lain. Kedengarannya nggak kepengen analis. Enggak. Pertama pengen perawat gara-gara penuh kuotanya, jadi masuk farmasi aja. Subhanallah. Oh gitu. Jadi pilihan pertama perawat, pilihan kedua farmasi. Oke. Iya. Next, panitia minta tolong tadi daftar nama yang saya sebutkan ya panitia. Yang saya panggil-panggil. Next, saya ke Grace Natalia. Grace, halo. Iya, Bu. Iya, sayang. Oke, Grace. Boleh tahu alasannya memilih farmasi? Pengen aja, Bu. Pengen aja? Kenapa nggak pilih yang lain? Soalnya kalau perawat nggak kuat lihat darah, Bu. Nggak kuat lihat darah? Ya. Oh, sensitif sekali. Kalau analis kenapa? Sama juga, Bu, kayak geli gitu. Oke, baik. Next, saya ke analis.
analis ini? Saya naik ke atas. Melisa. Melisa. Iya, Bu. Mana wajah cantiknya Melisa? Oke. Melisa, boleh tahu alasannya? Pengen jadi tenaga kesehatan aja gitu, Bu. Tenaga kesehatan tuh luas, cantik. Pertanyaan saya, kenapa pilih analis? Ya, karena kemarin sih pengennya farmasi, jadinya masuknya analis. Pengennya farmasi, jadinya masuk analis. Apa salah masuk? Atau salah pintu? Atau bagaimana? Iya sih, Bu. Oke, iya sih, Bu. Baiklah. Next, Angelica Nadia. Halo. Iya, Ibu. Mana? Iya, sayang. Oke, Angelica. Boleh saya tahu alasannya kenapa, sayang? Iya, tadi kan 60. Ingin mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, Ibu. Subhanallah, jawabannya. Tapi kan luas, Nak. Kenapa harus analis? Karena dulu itu sempat kan Ibu ya punya bidan gitu. Jadi ya Dulu seru bidan? aja. Enggak, keluarga. Oh, keluarga. Oke, terus? Makanya pengen masuk analis. Hubungannya apa, Nak? Kan tadi bidan, sekarang analis. Hubungannya apa? Apa, Ibu? Tadi keluarganya kan background-nya bidan. Iya, cuman disuruh dulu kan pengen farmasi, cuman dipindahin katanya biar suatu saat bisa, kalau ada ini bisa buka sendiri gitu. Oh, I see. Bisa buka praktek sendiri. Emang analis bisa praktek sendiri ya? Oke. Oh, kalau ada. Baiklah. Oke. Finish untuk tanya jawab. Boleh tarik nafas, teman-teman? Boleh tarik nafas? Alhamdulillah, aku kagak ditanya. Oke. Apapun itu, Nak. Apapun itu. Pastikan satu hal. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi itu tanpa izin Allah. Ya. Yang masuknya SMK Kesehatan itu karena dipaksa sama orang tua? Ada? Adalah. Udah masuk sana aja. Jadi perawat, jadi analis, jadi farmasi, tenaga kesehatan, tahu nggak? Itu mantu terbaik. Ya. Paling nggak bisa nanti merawat orang tua kalau sakit. Nah, minimal seperti itu. Apapun alasannya itu. Atau ada juga yang kayak tadi, pengen dari hati nurani. Wis, mantap. Subhanallah. Amin. Saya doakan. Terus ada juga yang sebenarnya terpaksa, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada pilihan, Bu. Pendaftaran sudah tutup. Aduh, kayak apa, Bu? Jadi saya termasuk masuk situ. Atau ada yang coba-coba. Kayaknya bagus nih. SMK Kesehatan. Saya pengen nyoba. Misalnya seperti itu. Apapun itu, Nak, pilihanmu, apapun alasanmu untuk masuk ke SMK Kesehatan, apapun pilihanmu, mau perawat, mau analis, mau farmasi, kalian sudah nyemplung di dalamnya. Udah kelas 3 kan? Sebentar lagi lulus. Ya kan? Saya beritahu, anak-anak SMK itu anak-anak yang cerdas. Ayo tepuk tangan. Kenapa cerdas? Karena kalian dalam satu kesempatan, kalian harus bisa menguasai pendidikan yang pelajaran umum dan pelajaran yang pengkhususan. Benar? Saya nggak tahu namanya apa itu, Bu. Apa produktif atau apalah ya. Pokoknya yang umum itu yang kayak bahasa, matematika, whatever. Terus ada juga yang pengkhususan, yang kompetensi. Itu kalian semua dipelajarin kan? Kalian harus menguasai itu dalam satu waktu, betul? Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menguasai itu dalam satu waktu. Berarti kalian semua adalah anak-anak yang cerdas. Ayo yang boleh senyum-senyum, monggo silakan. Tapi masalahnya, emang kalian yakin bahwa kalian sampai dengan kelas 3 ini, sampai dengan hari ini tinggal satu momen lagi, habis itu selesai, itu benar-benar hanya kecerdasan kalian saja? Yakin? Tidak cerdas. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah keberuntungan, doa orang tua kalian yang dikabulkan Allah. Ya kan? Bisa jadi itu karena doa orang tua, doa orang yang menyayangi kalian. Jadi kalian bisa sampai dengan saat ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah menjadi anak yang baik?
sampai Allah mengabulkan doa orang tua kalian? Ayo. Ya kan? Tadi sudah disampaikan CV saya sama Pak Bayu. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Di sana saya terakhir pendidikan saya adalah pasca sarjana Universitas Indonesia. Pasca sarjana Universitas Indonesia, ya. Semoga ini menjadi motivasi buat anak-anakku semua. Saya lewat umur 40 saya masuk UI. Universitas Indonesia. Terpikirkan pun tidak saya bisa masuk UI. Ya. Tapi saya bisa masuk UI, saya lulus 3 semester paling cepat dengan IP cum laude. Artinya apa? Apakah karena saya pintar? Tidak. Tidak. Saya malu kalau saya menyebut diri saya pintar. Semua karena pertolongan Allah. Semua karena doa. Jadi jangan lupakan doa. Ya, jangan lupakan doa. Percaya sama kekuatan doa. Satu hal yang pasti, sudahkah kalian menjadi anak-anak yang baik buat orang tuamu yang tidak meneteskan air mata orang tuamu sehingga Allah akan mengabulkan semua doa-doa mereka. Ayo kembalikan ke hati nurani. Ya, apapun alasannya tadi, yang alasannya dipaksa atau apapun, tapi sampai dengan hari ini kalian sudah bertahan, kalian mampu melalui, itu salah satu yang karena doa dari orang tua. Ya. Oke, next. Kita ke lingkup pekerjaan. Next slide, please. Panitia, boleh next slide. Oke, ini tadi yang saya bilang kalian adalah siswa-siswa yang cerdas. Di sini ada lingkup pekerjaan asisten perawat. Saya mohon maaf, saya karena background saya perawat, saya lebih banyak ngebahas perawat ya, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan ngebahas yang lain, tapi saya akan lebih proporsinya ke perawat ya. Background saya perawat dan saya bangga menjadi perawat. Oke, kita harus bangga menjadi profesi apapun kita. Lingkup pekerjaan asisten perawat itu ada 6. Melakukan kebersihan lingkungan, melakukan personal hygiene, melakukan pencucian peralatan, membersihkan dan merapikan alat tenun, melakukan asistensi penggantian alat tenun, mengidentifikasi dan melakukan situasi lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan klien. Hanya 6 ini saja lingkup pekerjaan. Saya ulangi, hanya 6 ini saja lingkup pekerjaan kalian sebagai asisten perawat. Kalian tidak boleh menjalankan pekerjaan yang lain. Hanya ini saja. Bu, tapi kayak kemarin di buku ini, di buku ini, 18 kompetensi asisten, 18 Bu, itu kok cuma 6? Ya, nanti kita akan describe, kita akan jelaskan di slide yang selanjutnya. Oke, next slide please. Kemudian kita ke lingkup pekerjaan dari asisten teknisi laboratorium medik. Ini yang para teman-teman di analis kesehatan, saya salut loh sama teman-teman di analis kesehatan. Analis kesehatan mana suaranya? Kenapa? Kenapa? Analis kesehatan itu punya nyali yang luar biasa. Punya nyali yang hebat, bayangin. Yang diperiksa itu darah, sputum, urin, feses, bayangin. Kalau itu tidak punya nyali, tidak mungkin. Analis hebat. Ya. Dia punya nyali yang luar biasa untuk, bayangin, urinnya orang, fesesnya orang aja mau diperiksa gitu loh ya. Kalau itu nggak punya nyali yang besar, bullshit deh, nggak mungkin. Ya. Terus melakukan verifikasi, mempersiapkan pasien, mempersiapkan alat. Your connection is unstable. What happened? Oke, dari 4 lingkup pekerjaan ini sudah dilakukan semua kan? Sudah dipraktekkan semua kan? Sudah? Nah, sudah praktek mengambil spesimen kan? Sudah? Di kelas sudah? Sekarang pertanyaannya, kalau kalian tidak PKL, kalau kalian tidak praktek langsung, bagaimana mungkin kalian bisa tahu cara mengambil sampel itu? Prakteknya langsung kemana, Bu? Ke pasien. Karena kan nggak mungkin itu pasien datang ketemu sama Angelica Nadia, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu langsung tangannya diambil, Bu saya mau ambil darah,
nggak pakai selamat pagi Ibu, saya ini. Komunikasi akan berbeda kalau kita langsung bersentuhan dengan pasien, ya. Tremornya, gemeternya, itu jarum nembus kulitnya pasien, dapat kagak ya, wah kok kagak dapat, kok ditimpuk sama pasien. Itu beda pengalamannya untuk analis. Terus bagaimana sih pemeriksaan urin, bagaimana sih pemeriksaan feses, bagaimana sih pemeriksaan sputum, itu juga. Sebaiknya PKL ini, yaitu tadi karena keterbatasan kita ya nak ya, karena kita ini pandemi, situasi tidak memungkinkan, tapi sekolah setidaknya punya inovasi untuk merancang bagaimana sih metode yang terbaik dengan tidak mengorbankan pihak-pihak, tetapi PKL tetap bisa harus dilaksanakan. Next please, lingkup pekerjaan asisten farmasi. 4 yang analis tadi ya, ini farmasi. Ada 6. Melakukan pencatatan, menerima pembayaran resep, melakukan pelayanan perbekalan, melakukan pengarsipan, melakukan pemeriksaan, melakukan pendistribusian. Ini ada 6. Tapi prakteknya, for example, contohnya, di rumah sakit, di apotek, jadi kalian mau menyerahkan obat tetes telinga ke pasien, ya, obat tetes telinga. Saya ulangin, tetes telinga. Pada saat itu komunikasi kalian kurang pas. Jadi ada informasi yang tidak tersampaikan ke pasien. Kalian hanya menyampaikan, Ibu, Bapak, ini nanti diteteskan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari ya Bu ya, jangan lupa ya, seperti itu. Sementara pasien itu tidak ngeh, pasien tidak paham, dan pasien juga tidak bertanya. Diteteskan di mana ya? Tidak ada info. Dan akhirnya obat tetes telinga tadi begitu di rumah diteteskan di mata. Bayangkan apa yang terjadi dengan pasien. Dan justru akan menambah penyakit pasien, justru akan menambah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi menjadi terjadi. Ini pengalaman-pengalaman seperti ini hanya bisa didapatkan kalau kalian direct touch langsung dengan pasien. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan pasien pada saat penyerahan obat, bagaimana cara meracik obat segala macam. Nah, ini sudah diajarkan, harusnya sudah diajarkan, dan ini pada waktu pengalaman kakak tingkat kalian, pada saat itu saya di diklat, jadi saya bertanggung jawab untuk siswa PKL yang di rumah sakit. Untuk teman-teman yang di farmasi, itu saya rolling. Jadi dia ada yang di apotek, ada yang di gudang. Bagaimana komunikasi dengan pasien, termasuk bagaimana cara melakukan pencatatan, stock of name, seperti itu. Termasuk analis juga. Cuman analis pada saat pengambilan darah itu tidak boleh sendiri. Jadi dia harus didampingin dan menusuk langsung. Nah, kalau analis itu ada, dia bisa stay di lab-nya atau dia nanti mobile, dia akan keliling ke ruangan-ruangan untuk pengambilan sampel, ya. Terus juga saya pada saat itu memberikan izin untuk teman-teman yang analis apabila kita ada kegiatan yang mengharuskan pemeriksaan di luar, itu boleh ikut sebagai ilmu, ya. Dan itu kan tidak didapatkan di kelas. Pengalaman untuk terjun langsung ke lapangan. Nah, sementara kalau untuk perawat sendiri pengalamannya lebih holistik, pengalamannya lebih banyak sekali. Ya, teman-teman yang tadi yang 6 pekerjaan ruang lingkupnya itu tadi, pengalaman kakak-kakakmu yang sebelumnya itu saya taruh di saya taruh di IGD, saya taruh di rawat inap, saya taruh di ruang operasi, saya taruh di ruang HD, hemodialisa, karena saya sebagai supervisor di HD. Lah, bukan saya tidak mengerti. Betul, Anda tidak mengerti di sana. Disitulah waktunya belajar, disitulah waktunya melihat. Jadi, contoh, pada saat kalian masuk ke ruangan saya, ke ruang cuci darah, kalian melihat mesin, kalian melihat pasien-pasien di sana, kalian bisa tahu bagaimana sih cara merawat pasien cuci darah, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan pasien cuci darah, seperti itu. Termasuk juga kalian masuk ke ruang operasi. Bu, saya kan tidak diajarin ilmu operasi. Betul, tapi kalian situ diajarkan cara mensterilkan alat. Benar? Di sana dipraktekkan ilmunya cara sterilkan alat. Nah, pada saat di ruang operasi, itu siswa SMK boleh melihat proses operasi.
Pernah nggak kebayangkan kalian bisa masuk ruang operasi dengan baju hijau-hijau, kalian bisa melihat langsung operasi, for example nih, operasi sesarian, melahirkan, itu bayi keluar, abdomennya disayat, bayinya keluar, pengalaman melihat sendiri, itu tidak akan kalian dapatkan di kelas. Ya, memang karena keterbatasan pandemi yang mengharuskan ada kebijakan-kebijakan tertentu, tapi paling tidak bagaimana caranya kalau bisa PKL tetap dilaksanakan dengan kebijakan tertentu. Terus juga misalnya gini, teman-teman yang piket di ruangan emergensi, di IGD, karena rumah sakit kita, Bayangkara ada rumah sakit Polri, rumah sakit Bu visum itu makanan apa Bu? Gitu kan. Jadi misal ada kasus-kasus kepolisian, kasus KDRT, kasus pelecehan segala macam yang membutuhkan alat bukti, jadi dari kepolisian akan memintakan visum, teman-teman di yang piket IGD boleh ngelihat. Itu pengalaman, Nak. Dan saya izinkan kalian untuk melihat itu. Kalau ada yang bedah mayat, otopsi, karena kami juga dikasih kepolisian, kalian boleh ikut. Banyak kan pengalamannya? Dan saya yakin itu tidak diajari di kelas, karena memang tidak ada ilmunya untuk seperti itu. Ya, pengalaman-pengalaman untuk touch dengan pasien, untuk melihat visum, untuk kami punya perawatan tahanan, ruang tahanan, itu juga bagaimana melihat langsung merawat pasien dengan status tahanan, itu akan berbeda pengalamannya kalau kalian melihat sendiri. Semoga pandemi ini bisa berlalu dan bisa praktek ya. Saya yakin kalau cuman online, kalau cuma secara Zoominar, kayaknya nggak nyampe ilmunya. Kayaknya nggak bisa maksimal. Kayak kemarin saya Jumat saya mendengar sekilas begitu staf saya Pak Hairul menemani kalian ada yang presentasi masalah DM. Kayaknya ya ada masalah DM. Itu saya mendengar sekilas. Saya di situ sempat protes. Kok banyak yang masalah medis ya yang dikupas ya? Kok tidak membahas masalah keperawatannya ya? Kan kalian sekolahnya di keperawatan. Kan kalian sekolahnya bidang sekolah kalian itu bukan medis. Kenapa yang dibahas banyak masalah medis? Ayo. Kayaknya terkelupas sekali ilmu kemarin DM1, DM2, subhanallah. Nah, itu tidak tersentuh kalau kalian tidak praktek langsung di lapangan. Kalian tidak tahu kayak apa sih yang namanya polidipsi, poliuri, polipagi, itu kayak apa sih? Pasien-pasien dengan hipertensi itu kayak apa sih? Kita harus komunikasinya seperti apa sih? Itu tidak bisa kalau kalian tidak praktek langsung. Ya. Oke, next slide please. Sekarang kita ke peran asisten perawat. Ternyata asisten perawat itu punya peran di Fasiankes. 1, sebagai pelaksana pelayanan keperawatan. Yang kedua, sebagai pengelola pelayanan kesehatan. Apa sih Bu pelayanan keperawatan? Sebagai pelaksananya, membantu dalam informasi pengkajian pasien dan perencanaan asuhan, mengevaluasi keadaan dan kebutuhan klien. Asisten keperawatan membantu mengimplementasikan asuhan keperawatan secara spesifik atas instruksi seorang nurse yang berlisensi, yang ada STR-nya. Kemudian untuk pengelola pelayanan kesehatan, di mana asisten perawat secara fungsional mengelola pelayanan keperawatan di rumah sakit atau puskesmas berupa perlengkapan, peralatan, dan lingkungan tempat pelayanan kesehatan dan keperawatan. Oke, next please. Ini fungsi, kemudian fungsi dan tugas asisten keperawatan. Yang pertama, membantu pengkajian pasien dan perencanaan asuhan keperawatan. Yang tadi, yang 6 lingkup yang di awal tadi, ini kita breakdown, kita describe, ada di sini. Ya. Memeriksa tanda vital, mengukur tinggi dan berat badan, mengukur masukan dan keluaran, intake output, mengumpulkan spesimen, mengobservasi respon pasien terhadap asuhan yang telah diberikan. Nih, observasi respon pasien yang terhadap asuhan yang telah diberikan. Ini pada saat fase terminasi. Contoh, pada saat setelah kalian melakukan pemeriksaan dan mencatat tanda-tanda vital. Kalian udah Nancy, mengukur suhu, hitung nadi, hitung pernapasan. Kemudian kalian melakukan fase terminasi, observasi respon pasien terhadap asuhan yang telah diberikan. Betul?
Saya tanya ke partisipan. Deng. Saya ke perawat deh, karena ini pekerjaannya perawat. Turun namanya mana ini? Perawat. Firda Luciana. Firda. Halo. Mana cantik suaranya sayang? Iya, Bu. Oke, fine. Firda, pada fase terminasi, apa yang Firda lakukan ke pasien? Ayo. Apa yang Firda lakukan ke pasien? Misalnya gini ya, saya ulangin. Firda kan lagi memeriksa, mencatat tanda vital, betul? Ada 4 kan cantik ya? Ada tensi, ada nadi, ada suhu, ada pernapasan. Oke? Setelah tahap pelaksanaan, setelah tahap kerja, kan ada tahap terminasi, nak. Betul? Sudah diajarkan? Sudah. Kalau nggak diajarkan, di depan saya ada Bu Santi loh ini. Yang kelima, itu mengobservasi respon pasien. Itu kan adanya di fase terminasi. Ya, jadi pertanyaan saya, apa yang Firda lakukan pada pasien saat fase terminasi tersebut? Oke, contohnya pasiennya saya. Ayo. Jeng. Ayo. Apa yang Firda katakan? Firda mau ngapain pada saat fase terminasi? Firda ini dilihat sama Ibu Waka loh ya. Ada Ibu Dewan Guru, harapan disuruh push up jempol ntar. Ya. Fase terminasi sudah lakukan kan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah pernah Nancy? Sudah. Sudah, cerdas. Kalau habis Nancy ngapain? Wes, kui. Pertanyaan saya bikin simple. Tahap terminasi. Sayang, ngapain fase terminasi, nak? Terminasi itu kayak Gak apa-apa, kan cuma di Zoom, kagak ngeliat mukanya lu. Kalau ngeliat langsung, gak suruh push up loh. Ayo, Firda. Apa sayang? Apa yang dilakukan? menanyakan gimana responnya kayak tahap akhir. Coba nanyakan. Oke, pasiennya saya. Coba nanyain. Bu, bagaimana respon Ibu setelah saya melakukan tindakan? Hanya itu? Hanya responnya saja? Enggak, Bu. Masih ada lagi. Oke, lanjut. Oke, fine. Lanjut. Saya kayak pamitan gitu, Bu. Kayak pamitan. Say goodbye dong. Saya jadi sedih, saya terharu udah mau say goodbye. Next, Aldrian Daunlangi. Aldrian Daunlangi. Kata Firda, alhamdulillah, terima kasih Bu, terima kasih. Gue bisa hilang mules gue. Aldrian kamera sayang? Ya Bu. Iya, oke. Aldrian, pada fase terminasi, apa yang Aldrian lakukan, nak? Terminasi. Terminasi itu makanan apa, nak? Apakah dalamnya gula merah, luarnya kelapa, atau bagaimana? Halo? Aldrian. Ya, Bu. Terminasi ya, Bu? Iya, terminasi. Saya naik terminasi, bukan terminal ya. Mentang-mentang mau saya di terminal ya. Ayo, Aldrian. Saya ulangi pertanyaannya. Jadi gini, Aldrian sudah memeriksa tanda vital. Ya, nak ya, sudah Nancy, sudah ukur suhu, ngitung RR, ngitung nadi. Pasiennya Firda. Kata Firda, alhamdulillah aku jadi pasien. Nah, sekarang apa yang Aldrian katakan pada Firda sebagai pasien pada saat fase terminasi? Ayo. Memberikan salam perpisahan. Salam perpisahan. So sweet. Ya, kan tahap terminasi menghentikan interaksi dengan pasien. Oke, praktekkan. Anda tidak harus membaca. Lihat ke kamera wajahnya. Oke, silahkan dipraktekkan. Itu pasiennya Firda di atas. Firda sudah semua jantung, tau nggak tadi itu? Saya tanyain.
Ya kan Firda? Tuh, senyumnya sudah manis karena jadi pasien. Oke, Aldrian, coba praktekkan. Pasiennya Firda, apa yang Anda lakukan pada saat fase terminasi? Kayak ke kamera, nggak usah baca buku. Ayo, kelihatan ketahuan dan nyontek. Ayo. Sudah pernah Nancy kan? Sudah. Sudah. Yuk. Apa yang dilakukan? Yakin inilah ya nanti lulus ini PKL kalau kayak gini. Mimpi apa aku dipanggil? Amam, nanyakan nama. Aldrian kalau di depan saya tak suruh push up loh, beneran. Aldrian, fase terminasi apa? Pas? Kayaknya yang pas-pas, panitia boleh deh yang pas-pas kita ulang 1 semester lagi kali mereka ya. Supaya lebih terkelupas lagi. Next, Isma Febriana. Isma, cantik. Ya, mana Ibu. Isma, nak? Ya. Oke, baik. Isma, saya ulangi pertanyaannya. Cuma ada Vita kagak selesai ini loh. Isma sudah pernah menensi? Sudah, Bu. Sudah, cerdas. Sekarang Isma praktekkan ke Firda. Firda jadi pasien ya. Apa yang Isma lakukan pada fase terminasi? Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Good. Bila Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa memencet tombol di samping bed. Oke. Atau keluarga Ibu bisa ke nurse station. Oke. Terus? Baru tuh merapikan alat-alatnya. Oke. Sebelum merapikan ngapain, cantik? Sebelum merapikan, bilang ke pasien bahwa terima kasih atas kerjasamanya. Oke, sebelum itu ngapain sayang? Sebelum itu, kalian perlu mengevaluasi pekerjaan kalian nggak sih? Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan tindakan cerdas ini? Cerdas. Perlu tidak menyampaikan hasil pemeriksaan kalian ke pasien? Perlu, Bu. Perlu. Oke, contohnya seperti apa? Ibu. Sampaikan sama Firda. Ibu, tekanan darah Ibu tinggi 140/90. Aduh, saya hipertensi. Bagaimana ini? Terus? Tekanan darah Ibu tinggi. Terus? Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Bu. Bila Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa memencet tombol di samping bed dan bisa keluarga Ibu ke nurse station. Udah. Jangan lupa mengucapkan salam. Oke, cerdas. Oke, apa sebut Isma akhirnya. Nah, pengalaman seperti ini sempat grogi nggak, nak? Sempat spot jantung nggak, walaupun hanya via webinar? Pasiennya Firda yang sudah dengan wajah, alhamdulillah hilang mules gue, gitu kan? Gue suka kagak ditanya. Bagaimana kalau dengan pasien langsung dengan kalian bertanya seperti ini? Komunikasinya pasti akan berbeda. Pengalaman seperti ini hanya akan didapat kalau kalian praktek. Ya kan? Enak loh kalau cuma ngomong sendiri, bisa ngomong sendiri. Tapi kalau langsung ke pasien, bingung. Langsung diem. Tadi ngomong apa ya? Aku mau ngomong apa pas terminasi ya? Ngomong apa aku ya? Ya, itu contoh. Oke, next slide please. Alhamdulillah. Ayo yang mau tarik napas. Tenang guys, yang saya kejar adalah perawat. Tadi saya ngebahas perawat. Yang perawat spot jantung, analis farmasi boleh tarik nafas lega ya. Tapi tetap kameranya di on. Memenuhi kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Tempat hidangan, memberi makan pasien, menyediakan air minum, eliminasi, mengosongkan kantung penampungan urin, dan membantu perawatan kolostomi. Sudah pernah dengar kolostomi itu apa? Ada yang pernah tahu kolostomi itu apa?
Dia Avia Wilson. Dia mana dia? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Pernah mendengar perawatan kolostomi, Cantik? Belum, Bu. Belum. Jawabannya salah. Sudah, Bu. Barusan dengar dari Ibu. Oh, iya. Udah nggak usah tegang. Oke, fine. Ini membantu perawatan kolostomi. Ini juga kalian dapatkan pada saat kalian praktek di rumah sakit. Oke, next slide, please. Nah, ini yang namanya kolostomi. Ya, apakah itu, Bu, kolostomi itu? Seperti itu ya. Jadi kolostomi itu adalah tindakan pembuatan lubang. Nah, jadi kita ada buat lubang tembus. Saya geser dulu partisipan saya menghalangi kamera. Nah, jadi ini ada lubang tembus. Nah, di sini kita buat lubang tembus dari abdomen. Di bagian perut, abdomen, sebagai saluran pembuangan kotoran atau feses. Nah, prosedur kolostomi ini dilakukan pada pasien yang tidak dapat buang air besar dengan normal akibat adanya masalah yang ada di usus besar, yang ada di usus sini, atau di anus maupun di rektum ya, seputaran sini ya. Itu apabila ada masalah di situ. Masalahnya apa aja, Bu? Bisa kanker, bisa penyumbatan, dan lain sebagainya. Yang memungkinkan itu feses tidak bisa keluar lewat sini, tetapi makanya kita potong di sini, ususnya kita keluar, kita buat lubang, kita buat stoma, jadi dia mengeluarkan kotorannya lewat lubang ini. Tidak melewat jalan yang seharusnya karena adanya kanker, penyumbatan, infeksi, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya kolostomi. Nah, jadi tugasnya kalian, kan ini nanti di luarnya dikasih kantong, dikasih plastik. Kalau ini kantongnya sudah penuh, kalian yang membuang. Ini dibersihkan lagi, nanti dipasang lagi plastiknya. Ya, seperti itu. Itu namanya perawatan kolostomi. Oke, next slide please. Fungsi dan tugas asisten keperawatan. Oke, saya menghalangi ini saya. Membantu masalah mobilitas. Mengatur, merubah posisi, melakukan latihan rentang, gerak range of motion, kemudian membedakan pasien dan tempat tidur, membantu berjalan, mengobservasi respon pasien. Ini yang untuk membantu masalah mobilitas. Yuan Anggi. Yuan? Halo, everybody. Oke, ini si cantik Yuan Anggi. Aku mau tanya apa? Membantu masalah mobilitas. Nah, dari 5 item ini sudah dipraktekkan semua? Sudah. Sudah, cerdas. Oke. Ini juga yang akan dilakukan di pasien. Sekarang, apa sih range of motion itu? Kalau sudah pernah dilakukan? Ini yang nomor 2, nak, melakukan latihan rentang gerak atau range of motion. Sudah pernah belum dipraktekkan? Yang mana, Bu, ya? Aku enggak dengar. Kayaknya waktu itu aku enggak masuk deh, Bu. Atau pada waktu Bu Santi ngajarkan aku tidur deh kayaknya itu, Bu. Atau pada saat itu aku mules, Bu. Jadi aku ke toilet. Ayo. Latihan rentang gerak atau range of motion itu apa? Kayak pelatihan gerak sendi gitu, Bu. Coba, seperti apa? Kayak misalnya kayak kayak latihan menggenggam itu bisa. Next. Kayak pergerakan otot itu misalnya contohnya ada yang pasif, ada yang aktif. Cerdas. Berarti sudah pernah dipraktekkan ya? Ya. Oke, next. Muhammad Rizky tadi sudah saya panggil belum ya? Saya lupa ya. Saya minta tolong panitia kalau namanya saya sudah dipanggil. Sudah sayang? Belum? Oh, belum. Alhamdulillah, ngaku dia. Oke, Rizky. Rizky, latihan rentang gerak itu seperti apa, nak? Aku nggak masuk, Bu, kemarin kayaknya, Bu. Lupa aku makanan apa itu, Bu, range of motion. Ayo. Ini dilihat sama panitia, dilihat sama dewan guru loh. Ayo. Latihan rentang gerak yang nomor 2, Bu, ya? Iya, latihan rentang gerak range of motion. Itu kayak apa sih, nak? Pergerakan sendi, misalnya tangannya diputar. Pintar, cerdas. Terus? Oh, iya.
Lagi ya? Hanya tangan doang? Kaki. Kaki. Selain itu satu lagi? Bagian. Itu yang dipegang? Pundak. Leher, pundak, dan kepala. Oke, cerdas. Sip. Alhamdulillah. Next. Next slide, please. Posisi memindahkan pasien. Pak Bayu, boleh next slide? Posisi memindahkan pasien. Mohon izin Bu ya sebentar karena lagi nge-lag Bu ya. Oke, baiklah. Yuk, sambil menunggu Pak Bayu, saya nanya lagi deh. Aku nanya lagi, ditanyakan lagi. Nanya siapa ya? Kayaknya paling banyak itu kan siswa perawat. Sebentar. Tapi belum di slide deh. Belum di slide. Amelia Nurjana. Amel. Hello guys. Where are you? Iya, Bu. Oke. Lebih kelihatan cahaya lampunya, Amel, daripada wajah Amel yang cantik. Amel, where are you? Iya, Bu. Iya. Amel pernah lihat posisi memindahkan pasien seperti ini? Pernah? Pernah diajarkan seperti ini? Mel? Waduh. Jangan dia pingsan. Iya, Bu. Pernah melihat seperti ini, Nak? Pernah diajarkan? Pernah. Pernah praktek? Halo? Pernah, Ibu. Pernah. Praktek di kelas, praktek diri sendiri pernah ya? Jangan nyoba ya. Sekarang pertanyaan saya, ini kan memindahkan sebenarnya mindahin pasien aja loh Bu, mindahnya semudah itu. Kenapa sih harus pakai step by step gini? Ada 1, 2, 3, 4. Kan tinggal mindah doang Bu. Kenapa sih harus pakai step by step segini? Bisa jawab, Nak? Apa, Bu? Iya, ada yang tidak fokus. Mel, konsen. Ya. Posisi memindahkan pasien. Posisi memindahkan pasien. Pertanyaan saya, kenapa sih memindahkan pasien harus menggunakan posisi 1, 2, 3, 4? Kok nggak tinggal loncat aja Bu, mabruk. Kayak kalian bangun pagi kesiangan, sudah 7:30. Sempat nggak kayak begini? Agak mungkin yang ada loncat. Belum lagi suara alarm mama di rumah. Amel! Ke sekolah Kak! Itu masih loncat. Nggak mungkin kayak begini slow motion. Kaki ditekuk, miring dulu, diturunin tungkai bawah, kemudian duduk. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih harus ada 4 step ini? Ayo, sudah dapat teorinya? Mungkin dari pasien itu mungkin. mengalami mungkin pada pasien mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan untuk bergerak atau tidak bisa melakukan sendiri. Jadi kalau memindahkan pasien itu harus menggunakan step 4 ini atau boleh langsung loncat? Sebagai perawat, kita harus membantu pasien untuk melakukan tindakan. Cerdas. Sebagai perawat, kita harus membantu pasien melakukan tindakan. Pertanyaannya, kenapa harus 4 tindakan? Kok nggak loncat aja tuh pasien? Bu, bangun Bu. Ibu ini pindah susah bener sih Bu. Orang tinggal pindah doang loh Bu. Coba, seperti itu? Guys. Halo. Adinda Putri Cahyani. Tadi sudah saya tanya belum ya? Adinda. Iya, Bu. Iya. Coba dijawab sayang.
Mana wajah cantiknya? Mana wajah cantiknya? Nah, wajah cantiknya. Kok separuh wajah cantiknya? Oke, Adinda, silakan dijawab. Posisi memindahkan pasien, harus 4 langkah ini apa boleh pasien langsung loncat? Kayak Dinda deh, kalau bangun kesiangan, dibangun sama mama, sudah telat, langsung loncat kan, udah gak mandi, gak sikat gigi, langsung loncat ke sekolah. Apa sayang? Harus mengikuti prosedur sesuai. Kenapa ngikutin? Emang kenapa harus 4 step untuk ini menjaga dilakukan? keselamatan pasien. Apa? Untuk menjaga? Keselamatan pasien. Memang pasiennya kenapa? Dinda, hadap ke sini. Ayo Dinda baca buku atau Dinda lihat apa? Kan saya tidak bisa lihat wajah cantiknya Dinda. Jeng jeng. Iya. Apa nak? Tapi sudah diajarkan kan ini? Sudah belum? Ada Bu Santi loh di depan saya. Kalau belum kamu diketek nanti kupingnya. Sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti pada saat diajarkan mungkin Dinda hilaf ya. Oke, next slide please. Alhamdulillah, cuma ditanyain itu doang kata Dinda. Next, tentang range of motion. Tadi yang saya tanyain ya, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, rotasi, lateral flexion, flexion, abduction, adduction, outward rotation, dan inward rotation. Bisa next slide please, Pak Bayu. Agak lengket ya. Devina Cahaya itu wajahnya kemana, nak? Devina Cahaya. Devina Cahaya. Saya tadi hanya melihat jari-jarinya saja. Yang di kamera atap plafonmu atau dirimu, nak? Devina. Kameraku, nak. Kameraku kenapa? Halo, Devina. Halo, Devina, mic-nya buka. Devina, itu masih mood, nak? Ya, Bu. Iya. Saya kelihatan di sini karena yang saya buka adalah partisipan. Ya, yang lainnya juga perhatiin. Pada saat webinar tidak sibuk sendiri. Kameranya diarahkan ditaruh di meja, yang disorot adalah plafon. Kalian sibuk ngapa-ngapain. Oke, Devina, saya tanya, ini range of motion boleh dilakukan pada pasien yang bagaimana? Devina, kamu mau kemana, Devina? Devina, halo. Iya, Bu. Iya, range of motion dilakukan pada pasien apa, sayang? Devina. Bisa. Apa, sayang? Wah, harapan ini suruh push up. Bu, penderita istirahat, Bu. Apa? Kenapa? Pada penderita istirahat. Pada penderita istirahat. Oh, buku penderita istirahat itu. Hah? Penderita istirahat. Apa itu? Devina, lihat saya. Coba Bu, bisa diulang pertanyaannya, Bu?
Saya yang salah ya? Ya maafkan Devina, ya terang aja Devina kagak jawab, orang dianalis. Subhanallah. Oke, next slide please. Alhamdulillah kata Devina, alhamdulillah. Next slide please. Fungsi dan tugas selanjutnya adalah membantu masalah higien perorangan dan penampilan diri. Itu ada memandikan pasien, ada memberikan perawatan kuku, membersihkan mulut, perawatan gigi, mencukur pasien pria, dan membantu berpakaian. Ini yang poin D ya, membantu masalah higien perorangan dan penampilan diri. Oke, next slide please. Kenyamanan dan mengurangi kecemasan. Melindungi privasi pasien, bel panggil, membantu pasien melakukan komunikasi, menyiapkan kompres hangat dan dingin. F, next slide. Membantu meningkatkan keamanan pasien dan kebersihan lingkungan. Nih yang ada bed making, membersihkan linen. Oke, next. Nah, pertanyaan. Setelah lulus gue mau kemana? Ini yang lulus pada mau walimahan, menyebar undangan, atau mau lanjut kuliah lagi, atau mau bekerja lagi? Mau bekerja. Oke, pada saat ini nak kondisi kita pandemi, saya kemarin update data pandemi ya. Update data 1 Februari 2021. Di Balikpapan sendiri ya konfirmasi ada 9.920, yang sembuh 7.000 sekian, yang meninggal 359. Kami di rumah sakit banyak membutuhkan tenaga kesehatan. Bulan ini saja, bulan Januari, saya di Bayangkara selain sebagai supervisor, sebagai staf ahli, saya juga adalah ketua komite yang melakukan rekrutmen perawat. Jadi tes perawat yang baru masuk. Bulan ini sih udah 2 kali, bulan Januari. Karena banyaknya tenaga kesehatan yang kami butuhkan karena kami membuka ruangan baru. Tidak hanya di Bayangkara, di rumah sakit lain pun seperti itu. Nah, terus saya mau kemana, Bu? Saya mau kerja kah? Atau saya mau kuliah? Kalau mau saya kerja, apakah bisa? Oke, next slide. Nah, bekerja. Bisa, nak, bekerja. Karena di PMK nomor 80 tahun 2016, para asisten tenaga kesehatan ya, di pasal 5 ya, nak ya, pasal 5 ayat 1, hanya dapat melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Hanya bisa di Fasyankes, tapi dikecualikan untuk farmasi. Boleh di Fasyankes, tapi juga bisa melakukannya di fasilitas produksi dan atau distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan ya. Untuk kalian yang selain farmasi hanya bisa dilakukan di Fasyankes. Fasyankes ini bisa di rumah sakit ataupun di puskesmas. Next slide. Nah, ini untuk penamaan pekerjaan. Nah, pada pasal 3, setiap asisten tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi. Tapi untuk asisten tenaga kesehatan tidak memerlukan registrasi dan surat izin ya, yang poin pasal 4. Kalau untuk tenaga kesehatan lainnya, perawat membutuhkan STR, membutuhkan SIP, nih ya, surat memerlukan registrasi dan surat izin, ini SIP. Tapi untuk kalian tidak diperlukan STR maupun surat izin, tapi diperlukan sertifikat uji kompetensi. Saya ulangin, sertifikat uji kompetensi. Ini yang dibutuhkan pada saat kalian bekerja. Ya, jadi para lulusan asisten tenaga kesehatan bisa langsung bekerja sebagai asisten di Fasyankes. Oke, next slide. Nah, apakah saya bisa menjadi tenaga kesehatan sebagai perawat, Bu? Nggak bisa. Ini dilihat di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi para analis perawat yang mau melanjutkan sekolah perawat itu harus yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan. Next, pendidikan tinggi keperawatan itu apa saja? Ini untuk jenis perawat. Ada jenis profesi, ada jenis vokasi. Dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 38. Perawat profesi, perawat vokasi. Jadi ada 2 jenis perawat ya. Oke, next slide.
Ini pendidikan tinggi keperawatannya, pendidikan tinggi. Kalau kita kembali ke yang tadi, perawat itu adalah yang lulusan sekolah lulusan perguruan tinggi. Ada keperawatan minimal D3, tidak boleh D1 atau D2. Kemudian pendidikan akademik itu ada sarjana, ini ada S1, magister S2, dokter S3. Sementara pendidikan profesi itu adalah profesi keperawatan, nurse, yang ini adalah nurse spesialis keperawatan. Ya, jadi ada profesi nurse, ada profesi spesialis keperawatan. Bagi lulusan dari D3 vokasi ini boleh langsung bekerja dengan sebelumnya mengurus STR. Tapi kalau dari sarjana keperawatan itu tidak bisa langsung bekerja. Dari sarjana keperawatan harus mengambil poin 3A ini, profesi keperawatan. Ngambil nurse dulu, kemudian dia mengikuti uji kompetensi untuk terbit STR. Next slide. Nah, ini jenjang karir perawat. Ini jenjang karir perawat yang di rumah sakit. Jadi gini, ini ada PK1, perawat klinis, PK2, PK3, PK4, PM ini perawat manajer, ini para kepala ruangan, kepala instalasi. Kapan bisa jadi perawat manajer? Kalau sudah jadi PK2. Nah, dari PK3 itu bisa loncat jadi perawat pendidik. Dari PK4 ini bisa loncat menjadi perawat riset. Ya, kalau tadi lihat di CV-nya saya ada melakukan penelitian 4 macam. Jadi kita bisa melakukan riset atau penelitian. Itu tadi ya. Jadi dari PK1 ke PK2, PK2 bisa ke PM1, PK3 itu bisa loncat menjadi perawat pendidik, PK4 bisa loncat menjadi perawat riset. Oke, sampai di sini. Next, kayaknya udah selesai ya. Alhamdulillah, itu ada Garfield. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang peran asisten tenaga kesehatan dalam Pasienkes. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo, silakan. Dari analis, farmasi atau perawat yang mau bertanya silakan. Ada 113 partisipan. Baik anak-anak, silakan kita buka satu sesi untuk 3 pertanyaan satu sesi ya. Jadi saya harap anak-anak bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita Ibu Nelly Novianti, karena sejak pemaparan materi tadi Ibu Nelly kan sudah bertanya banyak ya kepada kalian. Sekarang giliran anak-anak kelas 12 yang bisa bertanya kepada Ibu Nelly. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Silakan anak-anak. Banyak sekali ya materi yang sudah disampaikan Ibu Nelly tadi. Ilmu dan informasi yang sangat berguna yang tentunya baru kita tahu ya. Dengan umur anak-anak yang kalian masih jenjang SMK Kesehatan. Ibu Nelly tadi menjelaskan materi tentang peran kita di Pasienkes ya, khususnya dalam anak-anak yang mengambil jurusan keperawatan, banyak sekali yang bisa dilakukan, bagaimana lingkup pekerjaannya, bagaimana tugas dan fungsi-fungsi kalian, dan juga jenjang karir yang bisa kalian dapatkan ketika nanti kalian sudah menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit. Baik anak-anak, silakan bagi yang ingin ditanyakan, silakan dinyalakan mikrofonnya atau bisa raise-nya ya. Tentunya pasti banyak pertanyaan ya akan timbul dari anak-anak yang jurusan keperawatan, jurusan TLM dan farmasi. Silakan jika ingin ditanyakan langsung ke Bu Nelly. Kita buka satu sesi pertanyaan ya. Ayo anak-anak bisa kita langsung baik saja yang ya. mau bertanya, yang mau berpikir dulu. Barangkali kan banyak Pak yang Bayu, bisa. Iya Pak, iya Bu. maaf, sebelum yang bertanya, melihat ada senior saya ini Bu Endang Sediati. Ibu salam hormat. Halo Ibu Endang. Apa kabar Ibu? Sehat selalu? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Baik. Bu Endang ini teman kuliah ya Bu, teman seperjuangan kita pada saat kita praktek jiwa, subhanallah. Ya. Sehat terus Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Ya masih pengen dengan anak-anak. Bu Novi. Gimana Bu Novi? Masih ingat teman-teman kita yang lama? Alhamdulillah masih Bu.
Monggo buat anak-anak silakan ditanyakan ya kepada Bu Nelly. Di sini juga sudah ada Ibu Endang ya. Jadi nanti Ibu Endang mungkin bisa menambahkan ya penjelasan dari Ibu Nelly. Silakan anak-anak, bagi yang ingin tanyakan, pasti banyak sekali ya yang bisa ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan Ibu Nelly Novianti. Khususnya tadi kan di awal pemaparan materi oleh beliau kan beliau membahas tentang undang-undang ya. Nah, pastikan bagi anak-anak sekalian masih belum banyak mengetahui terkait undang-undang kesehatan kita atau undang-undang keperawatan. Mungkin bisa lebih digali lagi di bagian undang-undang ya. Ataupun mungkin mau bisa menggali lagi bagaimana sih lebih spesifiknya tugas dan fungsi dari masing-masing asisten keperawatan atau asisten analis ataupun asisten TLM ya. Karena mengingat banyak sekali atau luas sekali lingkup pekerjaan ya, baik asisten keperawatan, baik asisten farmasi maupun asisten TLM ya. Begitu juga terkait juga dengan jenjang karirnya. Silakan anak-anak nyalakan mikrofonnya dan ajukan pertanyaan. Kalau tidak, Bu Nelly lagi yang akan banyak menggali setuju. Langsung dari kalian ya. Setuju. Jadi hadiahnya semua nanti untuk Bu Nelly. Pak Bayu sambil menunggu anak-anak ya bertanya, saya Baik, mungkin boleh, ada saran masukan buat Ibu Arista. Bu Arista mungkin berkenan disampaikan ke yayasan Ibu. Kan ini anak-anak kita ini mungkin bisa disampaikan ke yayasan kalau kita akan berkenan untuk membuka D3 keperawatan, mungkin seperti itu, karena dari lulusan mereka dari SMA Kesehatan itu kan kalau mengikuti undang-undang mereka tidak bisa bekerja di Fasiankes sebagai tenaga kesehatan, tidak bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan. Saya garis bawah ini ya, mereka bisa bekerja sebagai asisten. Sementara dalam kenyataannya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, rumah sakit itu lebih memilih tenaga yang sudah siap jadi, sudah siap pakai dalam rangka efektif kan nggak perlu ngajarin Bu, kan nggak perlu diawasin Bu, karena seperti saya sampaikan tadi, anak-anak ini pada saat bekerja mereka harus diawasi, harus disupervisi, karena asisten tidak boleh bekerja sendiri. Nah, mungkin dari Bu Arista nanti menyampaikan ke yayasan bagaimana nih kalau kita buka D3 keperawatan. Jadi anak-anak lulusan ini bisa kita arahkan untuk lebih bisa menjadi tenaga kesehatan sesuai dengan jenjang pendidikan dan sesuai dengan alur yang tepat. Mungkin seperti itu Bu Arista. Oke, terima kasih banyak Bu Nelly. Insya Allah nanti saya akan langsung sampaikan. Terima kasih. Memang ya tenaga asisten kesehatan ini memang harus ada bimbingannya. Sementara kita memang perlu langsung yang siap ya Bu ya. Benar. Membutuhkan tenaga kesehatan yang ready. Benar, ya, benar Bu. Bisa lah saya sampaikan. Insya Allah saya sampaikan pesan dari Bu Nelly kepada yayasan ini. Baik Bu. Setahu saya juga untuk pendirian sekolah kesehatan itu ada persyaratan SDM, perawatan SDM, S1 yang harus berapa, S2 berapa. Saya kemarin sudah ngebahas dengan komite keperawatan tempat saya. Insya Allah kalau memang dari yayasan berkenan membuka, kami dari Bayangkara akan membackup, akan membantu untuk wahana. Kami pastikan boleh berpraktek di tempat kami. Kelas 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, monggo anytime, anywhere, any place. Saya akan membuka pintu seluas-luasnya. Dari kepala rumah sakit juga akan mengapresiasi sekali karena kemarin saya izin untuk webinar ini dari Pak Karumpi sangat mengapresiasi sekali, membuka peluang itu. Silakan. Persyaratan untuk SDM-nya sendiri dari S1, S2-nya kami juga akan membackup kalau memang sekiranya dibutuhkan demi kelangsungan, biar anak-anak ini tidak bingung, aku mau ngapain ya habis ini ya, aku mau ngapain ya. Nah, mungkin juga dengan dari lulusan SMK Kesehatan Erlangga mungkin ada poin-poin plus, ada keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan apabila alumninya yang bisa masuk di Akper Erlangga. Saran Ibu, hanya saran, monggo. Ya. Terima kasih sekali Bu. Apalagi udah dapat angin segar, ada dukungan-dukungan ini. Habis nih saya langsung ke yayasan Bu sepertinya ini menyampaikan berita bagus ini. Sip, baiklah. Kebetulan ada Bu Endang, kayaknya Bu Endang bisa membantu ya Ibu, subhanallah. Insya Allah saya bantu. Amin ya Allah, amin. Ada yang ingin ditanyakan anak-anakku?
Baik anak-anak, sudah jelas? Akan ditanyakan ya terkait materi yang sudah disampaikan Ibu Nelly, khususnya banyak tadi di bidang dunia keperawatan ya. Baik mungkin dari segi undang-undang kan pasti kaliannya masih paham atau belum banyak mengetahui terkait undang-undang keperawatan, maupun dalam lingkup pekerjaannya, dunia keperawatan ataupun dunia analis, dunia TLM ya. Gue silakan ditanyakan, nyalakan mikrofonnya. Banyak sekali yang sudah kita dengarkan, kita pahami dari pemaparan materi dari Ibu Nelly Novianti ya. Beliau juga selesai di Universitas Indonesia dalam 3 semester ya, apalagi dengan nilai cum laude. Semoga itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak kelas 12 kalian ya, untuk bisa mengikuti seperti yang beliau lakukan. Itu ya. Khususnya bagi kita sesi tanya jawab ini, keaktifan anak-anak ya untuk bisa bertanya, jangan malu-malu ya. Jadi apa yang menyangkut di pikiran kalian bisa langsung tanyakan langsung ke Ibu Nelly. Berhubung Ibu Nelly punya pengalaman yang sangat luar biasa ya di Universitas Indonesia, bisa menyelesaikan pendidikan dalam 3 semester, apalagi dengan nilai cum laude luar biasa ya. Silakan anak-anak, mari tanyakan apa yang dibingungkan kepada Ibu Nelly. Kalau tidak ditanyakan ya Ibu Nelly yang akan menggali lagi ya, sedalam-dalamnya langsung kepada anak-anak ya Bu. Sebenarnya kalau ini tidak pandemi, saya menantikan kehadiran kalian loh di Bayangkara. Benar Bu. Saya menantikan sekali. Praktek langsung itu pengalaman pertama yang tidak akan mungkin dilupakan. Kayak seperti cinta pertama deh. Gak akan bisa. Pokoknya first love never die. Itulah. Ini first experience never die. Coba tanya sama Bu Endang. Beliau dan saya punya pengalaman indah di rumah sakit jiwa. Waktu kami praktek nurse. Dan itu juga tidak akan membekas. Apalagi kayak seperti kalian pengalaman pertama praktek menyentuh pasien. Itu pengalaman. Kalau tidak ada pandemi, kami sudah menunggu kedatangan kalian. Ya, kami membuka peluang. Monggo silakan. Saya tidak akan membatasin kalian untuk praktek hanya udah di poli rawat jalan aja atau di ruangan A, B yang tertentu, tidak. Kalian boleh masuk ke ruangan, semua ruangan yang ada di Bayangkara kalian boleh masuk. Walaupun kompetensinya terbatas, tapi paling tidak kalian pernah pengalaman, punya pengalaman. Oke, intermezzo sambil menunggu yang bertanya. Saya waktu pertama kali lulusan D3, saya itu mendaftar di Pertamina, saya di bawah bimbingan dengan Bu Endang. Bayangin, saya dulu anak buahnya Bu Endang loh, waktu di Pertamina. Di ruangan Cepaka saya ingat banget, subhanallah. Luar biasa beliau. Setelah itu saya upgrade sekolah S1 nurse bareng beliau. Begitu lanjutkan S1 nurse, kok pengen kuliah lagi gue ya, ngambil lagi S2. S2-nya ada tantangan harus bisa masuk UI, masuk UI. Walaupun sampai kena COVID. Itu biar motivasi buat semuanya, buat anak-anakku untuk tetap tidak berpuas diri dengan apa yang didapatkan hari ini. Ada yang mau bertanya? Baik anak-anak, ayo silakan ditanyakan. Mungkin Rizky atau Putri Milia bisa bertanya ya, apalagi tentang dunia perawatan kan sangat luas. Apalagi di jenjang karir tadi ada yang namanya perawat klinis, perawat riset. Mungkin kalian bisa ditanyakan situ apa sih bedanya perawat klinis, perawat manajer, perawat riset ya kan. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari materi dan pengalaman Yanti. Berhubung ini webinar terakhir ya, tentunya pasti pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kalian bisa langsung ditanyakan karena di webinar terakhir kita ya. Jadi gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Jika ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan terhadap Ibu Nelly. Ayo anak-anak, jurusan TLM dan jurusan analis boleh ya ditanyakan juga terkait dunia keperawatan atau dunianya masing-masing langsung kepada Ibu Nelly. Ayo, bagaimana anak-anak? Terkait tadi ada perbedaan asisten tenaga kesehatan maupun tenaga kesehatannya. Mungkin bisa digali perbedaan spesifik apa sih yang ada pada tenaga kesehatan maupun asisten tenaga kesehatan. Gimana? Mungkin Nadia Putri ada yang tanyakan kepada Ibu Nelly? Muhammad Rizky dan Isma tadi ya yang memberikan contoh kepada Ibu Nelly bagaimana sih fase terminasi ya kepada pasien. Monggo anak-anak, langsung saja ditanyakan kepada narasumber kita Ibu Nelly. Apa semua sudah jelas ya pemaparan dari proyek dari Ibu Nelly ya? Permisi, Bu, saya mau tanya. Baik, Oke, Putri Milia.
Bu, Rumah Sakit Bayangkara itu menerima pasien COVID, Kak, Bu? Baik. Monggo Ibu Nelly. Baik. Apakah Rumah Sakit Bayangkara menerima pasien COVID? Iya. Pertama, Rumah Sakit Bayangkara adalah rumah sakit pemerintah yang tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Rumah sakit pemerintah. Jangankan pemerintah, swasta pun sekarang sudah banyak yang nerima ya, apalagi pemerintah. Bahkan kami sudah membuka 4 lantai untuk pasien COVID. Jadi ada 4 lantai pasien COVID. Kami membuka ruangan baru lagi, namanya ruang Edelweiss, itu untuk perawatan non-COVID, karena ruangan yang ada sebelumnya itu penuh dengan pasien COVID semua, sementara ruangan non-COVID tidak ada, kan buka ruangan baru. Itulah tadi saya bilang, saya awal tadi ya, gak cuma di Bayangkara, nak, gak cuma di Bayangkara, di rumah sakit lain kita butuh tenaga kesehatan yang over, yang banyak, mengingat pasien sudah overload. Bahkan kalau kita boleh menolak, kami mau menolak pasien, cuman nggak tega. Di Jakarta sendiri daftar tunggu di IGD-nya 2 hari dia di IGD menunggu karena tidak dapat ruangan rawat inap. Bayangkan. Nah, di Balikpapan alhamdulillah tidak seperti itu. Tapi tadi malam saya dapat telepon dari teman kuliah saya dengan Bu Endang bahwa ada keluarganya yang membutuhkan ICU dan ICU full. Seperti itu. Artinya apa? Keterbatasan ruangan yang ada di rumah sakit, tapi tetap kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pasien COVID. Ya, kalau banyak yang menerima, iya menerima. Bahkan kami sudah 4 lantai penuh dengan pasien COVID seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih. Seperti itu ya Putri ya. Jadi kalau ditanya Rumah Sakit Bayangkara menerima pasien COVID apa tidak, sudah pasti Rumah Sakit Bayangkara menerima pasien COVID ya. Karena Rumah Sakit Bayangkara adalah rumah sakit pemerintah, tetapi rumah sakit swasta juga tentunya menerima pasien COVID. Apalagi untuk sekarang di Rumah Sakit Bayangkara untuk pasien COVID-nya penuh Bu ya, Bu Nelly ya? Benar, penuh. Bu, ya? Penuh. Ada 4 lantai, jadi kurang lebih ada 60-an pasien 60 full. Bu ya. Gitu. Jadi begitu ya untuk di Rumah Sakit Bayangkara sendiri sudah penuh, sudah full ya menerima pasien COVID, karena sama-sama kita ketahui ya, memang angka COVID setiap harinya terus menanjak ya, terus meningkat. Jadi penting juga buat anak-anak selalu ingat, selalu mengikuti protokol kesehatan ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Oke, untuk Putri Milia, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan buat teman-teman yang lain ya, tidak hanya keperawatan, jurusan lain, silakan ditanyakan kepada Bu Nelly ya, narasumber kita hari ini. Ya, boleh. silakan. Sebutkan nama ya, dan ajukan pertanyaannya. Saya Hijrah Melani dari anak analis kesehatan. Oke, Hijrah. Saya mau nanya Bu, ini sebenarnya random sih Bu, tapi saya ada kepo dikit. Kalau misalnya ada pasien yang oksigen dalam tubuhnya kurang atau sirkulasi udara di tubuhnya kurang, itu tuh cara kembali normalnya lagi gimana ya Bu? Cara kembali maksudnya normal. Cara buat oksigen di tubuhnya itu kembali lagi atau nggak jalan gitu? Iya, maksudnya bagaimana gitu Bu? Aduh, saya bingung buat kata-katanya. Nah, iya, paham. Oke, saya bisa memahami. Ada pengalaman Bu. Suatu. Ya. Udah. Terus? Udah. Oke. Udah. Saya jawab ya. Oksigen turun. Kemarin pada waktu hari Jumat itu ada yang presentasi masalah DM, ada ngebahas tentang tanda dan gejala. Ya, tanda dan gejala. Saya sepintas terdengar karena saya kemarin lagi megang pasien HD, tanda dan gejala. Apa itu tanda? Apa itu gejala? Tanda itu sesuatu yang dilihat, gejala sesuatu yang dirasakan. Jadi gejala itu adalah subjektif, tanda itu adalah objektif. Pada pasien dengan dengan masalah oksigenasi, kekurangan oksigen itu biasanya ada namanya alat saturasi oksigena. Itu dipasangnya di jari di situ kelihatan berapa kadar oksigen yang ada di dalam darahnya. Ya, saturasi oksigen. Biasanya tanda berarti yang kita lihat pasien nampak sesak. Betul? Begitu kita hitung tanda vital, RR-nya akan melebihi normal, lebih dari normal. Ada napas cuping hidungnya bergerak. Terus rasa gelisah, dia gelisah. Terus kalau
Kalau gejala berarti yang dirasakan, subjektif, yang dialami pasien. Kita tidak bisa melihat pasien yang merasakan apa, dia merasa susah untuk bernapas. Bisa pada saat inspirasi maupun pada saat ekspirasi, pada saat menarik napas atau pada saat keluar, itu yang dirasakan pasien. Nah, kita melihatnya apa? Dari sesaknya, dari RR-nya kita hitung seperti itu. Terus apa Bu yang dilakukan untuk mengembalikan lagi fungsi normalnya? Kita biasanya melakukan terapi oksigenasi. Kita memberikan oksigen. Itu ada 4. Bisa pakai kanul, bisa pakai masker atau sungkup, bisa pakai non rebreathing masker, bisa pakai rebreathing masker. 4 ini biasanya akan berbeda jumlah oksigen yang ada di apa namanya meterannya oksigen itu, aliran oksigennya itu berbeda. Kanulnya beda, sungkupnya beda, non RM-nya beda, RM-nya beda. Itu 4. Jadi terapi yang digunakan adalah terapi oksigenasi, kita memberikan oksigen kepada pasien. Oke. Terus pada saat itu selain kita memberikan terapi oksigen, kita juga mengatur posisi. Ya, mengatur posisi. Jadi biasanya pasiennya dibikin posisi semipolar. Biar pasiennya nyaman untuk bernafas. Kemudian jangan lupa sel itu membutuhkan oksigen. Sel membutuhkan oksigen. Pada saat kadar oksigen itu kurang, pertanyaannya, sel yang ada di perifer bisa dapat oksigen enggak? Tidak. Pada saat tidak dapat oksigen, yang terjadi adalah metabolisme anaerob, bukan metabolisme aerob. Metabolisme anaerob adalah metabolisme yang terjadi tanpa adanya O2. Contohnya, pada pasien jantung. Saya pernah nanya ini sama mahasiswa saya, karena saya juga ngajar. Kenapa sih pada pasien jantung tuh kok sakitnya di dada? Ya iya, bukan jantung di dada. Hello everybody, gue nanya ke anak TK apa mahasiswa ya. Kan nggak mungkin, jawabannya seperti itu. Karena pada saat pasien penyakit jantung, biasanya kan ada pasien yang ada sumbatan, bisa itu sumbatan berupa kolesterol. Sumbatan tuh ada 3, ada darah, ada udara, ada lemak. Bila ada sumbatan, artinya aliran oksigen di pembuluh darah itu tidak lancar. Nah, aliran oksigen tidak lancar berarti terjadi metabolisme anaerob. Pada saat terjadi metabolisme anaerob, itu akan menimbulkan nyeri dada akibat keluarnya asam laktat. Susah bener Bu ilmunya, itu ada di patofisiologi. Ibu Endang paham tuh. Ibu Endang luar biasa paham sekali itu. Dan itu akan kalian dapatkan ilmunya itu nanti mendetail pada saat Anda di D3. Patofisiologinya ya. Tapi kalau praktek oksigenasinya itu bisa kalian dapatkan, bisa kalian praktekkan pada saat kalian praktek di lapangan. Kanul tuh ya opo sih, bentuknya sungkup itu ya opo sih, NRM itu bentuknya kayak apa sih, RM itu bentuknya kapan sih, kapan kita menggunakan kanul, kapan kita menggunakan sungkup, kapan kita menggunakan NRM, kapan kita menggunakan RM, semuanya instruksi dari dokter. Ya, itu yang namanya istilahnya kolaborasi dengan dokter. Tugas kita di keperawatan. Ya, ulangi, tugas kita di keperawatan. Jadi anak-anakku sekalian, jangan bangga kalian bisa nginpus jarak semeter. Gua bisa tembus nih nginpus semeter nih. Gua bisa nyuntik semester 1 meter, tapi kalian tidak paham ilmu keperawatannya. Kalian lebih menguasai medis daripada ilmu keperawatan. Pahami keperawatannya. Ya, tadi kalau oksigenasi, oke, fine, kita ngasih oksigen. Tapi yang dilakukan perawat apa selain itu? Atur posisi. Biasanya pada pasien sesak kayak apa? Dia akan gelisah. Apa yang kalian lakukan? Relaksasi. Ayo Bu, tarik nafas dalam, rileks Bu. Bagaimana cara kalian untuk mengalihkan? Seperti itu. Ya. Bu Endang mungkin berkenan ada yang mau ditambahkan, Ibu? Ibu Endang, tambahkan sedikit. Ayo. Makasih Pak Bayu. Mungkin Hijrah tadi karena Hijrah bukan dari keperawatan ya. Hijrah bukan dari keperawatan Bu. Mungkin dari semipolar kurang paham. Itu adalah pasiennya didudukkan setengah duduk. Jadi bisa disandarkan dengan bantal kalau di rumah. Mungkin seperti itu. Memang kita juga harus tahu apa dia ada kelainan-kelainan tertentu. Juga kita bisa lihat di
pada tanda-tandanya kita bisa lihat di kuku dia agak sedikit membiru atau cyanosis karena kekurangan oksigen. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Kalau dari Bu Nelly udah cukup. Baik, terima kasih Bu Nelly dan Bu Endang ya untuk jawabannya terhadap Hijrah Melani. Jadi begitu ya Hijrah Melani ya. Untuk pertanyaan Hijrah mungkin yang salah satu tanda gejala untuk pasien COVID yaitu mungkin ada penurunan oksigen ya secara drastis. Mungkin itu yang lagi ramai sekarang ya. Ada yang menyebutnya namanya happy hypoxia gitu ya. Jadi itu jawaban dari Bu Nelly, yaitu dengan cara bagaimana kita mengatasi penurunan oksigen itu kepada pasien yang COVID, yaitu dengan cara terapi oksigenasi. Tentunya bisa dipasangkan nasal kanul, sungkup, atau non-rebreathing mask. Rebreathing mask tentunya dengan aliran yang berbeda-beda. Oke, mengingat waktu, anak-anak sekalian ya, sudah ada 2 pertanyaan tadi dari Putri Milya mengenai apakah Rumah Sakit Bayangkara bisa menerima pasien COVID atau tidak. Itu tentu jawabannya bisa menerima pasien COVID, dan apalagi di Rumah Sakit Bayangkara juga sekarang sudah penuh ya, sudah full. Dan yang pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana solusi atau cara mengatasi bagi pasien COVID yang mengalami tanda gejala penurunan kadar oksigen yang berlebihan, yaitu tentunya dengan pelaksanaan terapi oksigen, baik nasal kanul dan yang lainnya. Mengingat waktu anak-anak, mungkin sudah sebentar lagi jam 11, saya mohon izin kepada Bu Nelly dan Bu Endang untuk menutup sesi tanya jawab ya. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Nelly Novianti, Sarjana Keperawatan Nurse MARS, telah memberikan ilmu dan informasi yang tentunya sangat bermanfaat, berharga kepada anak-anak kelas 12 kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf pada sesi penyampaian materi ini. Saya selaku moderator menyerahkan kembali kepada Ibu Nurul selaku MC pada acara seminar pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara ini kita tutup, kita akan pengambilan foto dulu. Mohon anak-anak ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya, pasang wajah terbaik. Oke, untuk slide yang pertama, Ibu akan hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Untuk slide yang kedua, Mariana ini memang matikan kamera atau jaringan? Oke. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya terakhir 1, 2, 3. Ya. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Nelly Novianti SKPNS Mars, kepada moderator kita Pak Bayu, serta para peserta yang telah mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada Bu Endang yang sudah bersedia hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa lebih bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan ke depannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu sekalian, boleh lihat. Waalaikumsalam.
Baik, kepada seluruh panitia. Sarah boleh lift, Nak. Siapa boleh lift? Sukma Madinatu. Sukma boleh lift, Nak. Nur Faida, Luftia, Rizka. Rizka ini kayaknya ditinggal. Sakit dia. Di head aja ya? Head non video itu kan? Keluarin aja. Saya tidur kali. Saya sakit. Oh ya. Oke, baik. Sudah siap semua. Saya ya? Oke. Akan saya hitung ya. Bu Arista. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Sudah kan? Sudah. Lagi ya. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Saya cek dulu punya siapa lagi Pak. Biar siapa yang Oke. Bu Nela, terima kasih banyak Bu Nela. Mohon izin saya tutup ya Zoom meetingnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lagi bekerja sama di lain waktu dengan suasana dan kondisi yang lebih baik lagi. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.